Lomba makan kerupuk ungkap sifat asli Anies Ganjar RK. Ganjar juaranya. Ditulis oleh Nina Nur dari siwar.com. Ada sebuah fenomena baru yang dibawa oleh Jokowi. Seiring dengan terpilihnya Jokowi menjadi Presiden RI, bahwa masyarakat melihat bagaimana kinerjanya ketika memangku berbagai jabatan sebelum Jokowi nyapres, baik ketika jadi wali kota Solo maupun jadi gubernur DKI Jakarta. Kalau dari segi penampilan, sosok Jokowi memang kurang meyakinkan. Badannya kurus, tampangnya ya biasa saja, seperti orang kebanyakan. Bukan turunan bangsawan ataupun raja, bukan pula turunan petinggi partai politik. Orang biasa dengan kinerja luar biasa. Sebelumnya, bisa jadi publik menjatuhkan pilihan karena melihat kegagahan orang itu saja dengan latar belakang militer. Wah, pasti orang ini kuat dan tangguh, cocok jadi presiden. Tapi nyatanya identik dengan warisan proyek mangkrak dan kader partai yang korup. Nah, terpilihnya Jokowi tidak seperti itu. Kemenangan Jokowi menciptakan pola baru bagi masyarakat pemilih ketika memutuskan pilihannya, yakni berdasarkan kenyataan kinerja nyata yang sudah dilakukan selama menjadi pemimpin daerah. Ini pula yang menjadikan berbagai nama para pemimpin daerah menjadi unggulan capres buat 2024, seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Ridwan Kamil atau RK. Ketiga nama tersebut hampir selalu ada di staf survei elektabilitas Capres 2024. Yang sudah ketahuan berambisi mau nyapres sejak dulu adalah Anies. Walaupun Anies sendiri masih malu-malu mengakuinya, namun para pendukung serta buzzernya sudah sangat terang-terangan menyebut Anies sebagai gubernur rasa presiden. Sementara Ganjar sendiri juga tidak pernah mau membahas soal pencapresan. Selalu membantah walaupun sempat ramai diberitakan media adanya kisruh di internal PDIP terkait urusan capres. Makanya baliho Puan Maharani di berbagai daerah pun dikaitkan dengan soal pencapresan Ganjar. Bahkan soal Gibran, anak Presiden Jokowi, memasang foto Ganjar di profil medsosnya pun dikaitkan dengan dukungan Presiden Jokowi terhadap pencapresan Ganjar. Sementara itu, apa yang dikatakan Ganjar soal ramainya para relawan se-Indonesia mendeklarasikan dukungan mereka terhadap majunya Ganjar nyapres? Cukup dengan 3 kata, aku ngurus COVID, ujar Ganjar menjawab pertanyaan awak media. Beda lagi dengan Ridwan Kamil, dia lebih belak-belakan soal maju capres 2024. Kepada media, Ridwan Kamil menyatakan jika nanti ada takdirnya, maka dia akan mengikuti takdir itu, karena dia sudah punya pengalaman di pemilihan wali kota dan gubernur. Ridwan Kamil bahkan sudah menyatakan dirinya bisa saja nanti berpasangan dengan Anies maupun Ganjar. Keduanya punya kemungkinan 50-50. Semuanya memang masih tergantung dari kesediaan partai politik untuk mengusung mereka. Tentunya partai politik punya pertimbangan yang logis ketika hendak mengusung capres. Tentunya pemilihan capres terbaik dilihat dari prestasi dan kerja nyata yang telah dicapai. Seperti halnya ketika Jokowi dipilih untuk diusung jadi capres sampai 2 kali. Seorang pengamat politik, Pangi Caniago, mengungkap hal yang menarik, bahwa banyak calon-calon presiden yang tidak terlalu senang dengan hasil positif elektabilitas mereka diumumkan jauh sebelum pemilu digelar. Seperti yang terjadi di berbagai survei elektabilitas sekarang ini. Menurut Pangi, sebabnya adalah hal itu bisa saja jadi blunder atau bunuh diri, karena bisa terlalu cepat dimatikan oleh lawan politiknya. Benar juga sih, tapi bukannya malah jadi sebuah kontrol dari publik ya. Menunjukkan bahwa jalan menuju ke 2024 itu tidaklah mudah, harus kerja keras dan berakhlak mulia seperti Presiden Jokowi. Oleh sebab itu, saya termasuk yang mendukung adanya berbagai survei maupun kegiatan yang memperbandingkan beberapa capres unggulan buat 2024. Salah satu yang menarik perhatian saya dan para netizen adalah beredarnya kembali video yang mempertemukan Anies, Ganjar, dan Ridwan Kamil. Yang bikin video adalah Najwa Shihab, ditayangkan lewat kanal YouTube-nya. Video ini sebenarnya sudah berumur 1 tahun, namun jadi viral kembali karena diunggah lagi di platform TikTok oleh pendukung Ganjar dengan nama akun @ganjarpranowo_fc. Unggahan di TikTok mendapatkan respon yang sangat banyak dari para netizen, sudah ditonton hingga hampir 1 juta orang. Video serupa juga beredar di Twitter dan mendapatkan banyak reaksi positif, terutama dari para pendukung Ganjar. Dalam video itu, Anies, Ganjar, dan Ridwan Kamil berlomba makan kerupuk, seperti layaknya lomba 17 Agustusan. Yang menggagas adalah Najwa Shihab. Lomba ini dilakukan secara online, ketiganya bertanding dan divideokan dari rumah masing-masing. Sebagaimana lomba makan kerupuk, aturannya adalah menghabiskan kerupuk yang digantung dengan tali, di mana tangan tidak boleh digunakan. Acara lomba ini dipandu secara online oleh Najwa Shihab, Reza Cantika, seorang presenter dan komedian, dan Vidi Aldiano, seorang penyanyi, sebagai komentator lomba. Lomba pun nampak sangat seru. Ganjar tampil dengan jaket bernuansa merah putih, juga disertai dengan pengibaran bendera merah putih oleh para pendukungnya dalam lomba itu. Mungkin karena itu Ganjar tampak sangat bersemangat menghabiskan
menghabiskan kerupuk dan jadi juara pertama. Sampai-sampai disebut puas oleh komentator, hehehe. Sementara Ridwan Kamil disebut terlihat santuy dan akhirnya jadi orang kedua yang menghabiskan kerupuk. Sementara Anies menjadi yang ketiga atau yang terakhir. Beberapa media juga ikut memberitakan soal video ini. Walaupun merupakan video lama, banyak pula netizen yang membagikannya di medsos. Sepertinya masih banyak netizen yang tidak tahu bahwa itu adalah video setahun yang lalu. Tidak apa-apa sih, yang penting seru. Bahkan ada netizen yang menyebut bahwa hasil lomba tersebut merupakan pertanda bahwa Ganjar yang akan jadi pemenang di Pilpres 2024. Dari semua komentar netizen, ada satu yang menarik, yakni sebuah analisa soal sifat asli Anies, Ganjar, dan Ridwan Kamil berdasarkan bagaimana mereka berlomba. Postingan ini dibuat oleh netizen di Instagram dari akun @new.fighter_hawk.reborn. Netizen ini menyebut Anies bersifat culas dan licik karena posisi kerupuk diatur sejajar dengan mulutnya untuk memudahkan memakannya, sedangkan Ganjar dan Ridwan Kamil sudah mendapatkan kerupuk dalam posisi yang benar, yakni di atas kepala. Dinilai jujur dalam mengatur atribut lomba, namun Ridwan Kamil dinilai lemot dan terlalu modis penampilannya, sehingga dianggap tidak cocok ikut lomba yang merakyat ini. Ganjar sendiri, selain keluar sebagai juara, juga dinilai mencontohkan semangat cinta tanah air dengan memakai busana bercorak merah putih. Ganjar juga dinilai sebagai orang yang bekerja keras untuk mencapai tujuan. Postingan ini juga mendapatkan banyak komentar dari netizen lain, diantaranya menyebutkan bahwa terlihat ada perbedaan antara yang biasa kerja di lapangan, yakni Ganjar, dan yang tidak. Bahkan dari lomba makan kerupuk, kita bisa melihat ada perbedaan di antara ketiga tokoh yang diunggulkan jadi capres ini. Walaupun kelihatannya hanya seru-seruan dan tidak serius, namun ini juga penting untuk dicatat. Sifat asli bisa terlihat, bisa terbaca oleh publik, seyogyanya bisa jadi tambahan catatan jika nanti memang mereka jadi capres. Yang pasti yang jelas dan terlalu elit akan susah untuk mendekati rakyat. Begitu kan? Selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siward TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.